Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat kan? Jadi pada pagi hari ini kita mempelajari pelajaran prakarya. Nah, kemarin kamu sudah membahas tentang kerajinan tekstil pada bab 2. Nah, jadi buka buku kalian di halaman 43. Nah, di sini ada keunikan bahan kerajinan. Keunikan bahan kerajinan ini memiliki bahan dasar yang digunakan kerajinan yang berasal dari bahan alam buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diproses atau diperoleh dari alam, dan bahan limbah anorganik, semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah oleh sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita telah mempelajari keunikan bahan kerajinan yang pertama, ya kan? Yang kedua itu adalah tunggu dulu ya. Yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Nah, dalam keunikan bahan kerajinan ini kita harus tahu teknik yang kita gunakan. Teknik apa yang kita gunakan? Yang pertama itu tekniknya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit. Teknik ukir untuk kayu menggunakan alat apa nakku? Alat pahat, ya kan? Dan yang ketiga, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hapken. Nah, di situ ada banyak contoh-contohnya. Nanti coba kamu baca pada halaman 43, 44, 45, 46 ya nakku ya. Yang kedua itu adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini apa, Bu? Nah, di sini ada gambarnya. Ibu ini ada seseorang ibu sedang ngapain Deni? Dia sedang membatik. Nah, di sini ternyata nakku, proses pembuatan batik itu tidak gampang, sangat susah sekali. Kita harus teliti karena ibu sudah pernah membatik. Jadi udah pernah ibu membatik, ternyata setelah ibu lihat sepertinya gampang gitu kan di buku, ternyata tidak nakku, ternyata sangat susah. Nah, di sini bisa ibu jelaskan bahan-bahan alat membatik itu nakku, di bukumu tidak ada ya nakku ya. Nah, jadi bisa ibu jelaskan bahan-bahan membatik itu. Yang pertama adalah canting. Sudah, canting itu alat tulis lilin yang digunakan untuk menutupi pola dan motif. Udah, yang kedua itu adalah pensil pola. Ternyata masih ada juga pakai pensil kan. Kita membatik itu harus kita bikin dulu gambarnya apa, pakai pensil. Nah, itulah yang disebut dengan pensil pola. Dan yang ketiga itu adalah kain mori putih. Kain mori putih ini adalah kain sutra atau kain katun. Dan yang keempat ini adalah lilin malam atau disebut dengan wai. Oke. Yang kelima adalah kompor atau alat pemanas lilin malam. Dan yang keenam adalah bahan pewarna kain. Nah, itulah bahan-bahannya ya nakku ya. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah pembuat batik itu, Bu? Nah, langkah-langkah pembuatan batik itu sangat susah. Jadi kita juga di Sumatera Utara ini sangat susah juga kalau kita membuat praktek bahan batik. Kenapa? Karena kita tidak ada alat-alatnya, tidak ada alat-alatnya. Jadi payah kalau untuk kita praktekkan. Tapi ibu pernah mempraktekkan itu waktu ibu di Jakarta. Jadi nanti coba kalian lihat nanti gambarnya bagaimana ya nakku ya. Ternyata sangat susah ya. Di situ langkah-langkah pertamanya itu nakku. Yang pertama, siapkan kain mori. Kain mori itu tadi harus kamu siapkan, harus ada kain morinya atau kain sutra tadi kan. Dan yang kedua, setelah kamu selesai ada kainnya itu, kamu harus mempunyai motif.
motif itu bagaimana? Itulah tadi yang disebut dengan pensil motif itu, pensil pola. Nah, kamu setelah kamu bikin kainnya itu tadi, di kain itu kamu gambar sesuai dengan seleramu gitu kan. Nah, itu kita harus gambar dulu motif apa yang harus mau kita buat. Dan yang ketiga, panaskan lilin ke dalam wajan dengan api kecil. Jadi dia ada wajannya itu nakku, segini kecilnya wajannya itu kan. Nanti ibu kirim gambarnya ya. Wajannya ada segini kecilnya, dan dia mempunyai juga kompornya itu juga kecil, bukan seperti kompor kita memasak di dapur, bukan seperti itu ya, dia ada kompornya kecil. Nah, setelah itu, setelah kamu panaskan, ambillah sedikit cairan dengan menggunakan canting tadi. Kan di situ kan ada gambar canting kan. Nah, canting itu ini ya nakku ya. Seperti ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan canting ya. Nah, ini. Nah, jadi inilah yang dibilang canting ya nak. Nah, setelah kamu ambil cantingnya itu tadi, sudah kamu panaskan dengan canting tadi, tiup di canting itu ada cairan itu, ditiup dia sedikit-sedikit biar tidak terlalu panas, agar kainnya itu tadi tidak melebar di kain kita. Jadi harus kita tiup sedikit-sedikit untuk mewarnai. Kita kasihlah kan, setelah kita beri motifnya itu tadi, kita kasihlah tadi pakai cairan itu tadi nakku, kita kasih, jadi sehingga warna kain itu nanti warna coklat. Nah, setelah itu, setelah semua motif yang tidak diinginkan diberi warna tertutup ya nakku ya, pencelupan dimulai dengan warna muda. Setelah kamu kerjakan itu ada air pencelupannya itu, kainmu itu tadi kan warna putih. Nah, setelah kain kamu itu tadi warna putih, kamu celupkanlah kalau bisa warna muda, agar kelihatan nanti kain kamu itu lebih indah, rapi gitu kan. Nah, setelah kamu selesai kamu celupkan itu, jemurkanlah kain itu tadi, membatik itu tadi, pasti hasilnya nanti sangat bagus. Nah, seperti itulah dia ya nakku ya. Jadi inilah contoh dan langkah-langkah bahan. Nah, sudah ibu kasih tahu bahan-bahan cara membuat batik, dan sudah ibu kasih tahu bagaimana langkah-langkah pembuatan batik. Jadi ibu minta, karena kita susah untuk mempraktekkannya juga, kita juga nggak ada bahan, dan kita juga stay at home, belajarnya di rumah juga daring. Jadi ibu minta kalian membuat tugas. Ibu minta kalian mengerjakan tugas apa ya? Membuat saya suruh menggambarkan batik, oke? Menggambarkan batik motif kotak-kotak dengan pakai buku gambar, oke? Jadi kamu menggambarkan batik-batik itu dengan buku gambar kamu ya nakku. Kalau bisa nanti kamu warnai, jadi kelihatan lebih indah dan rapi. Setelah itu nanti ibu minta kalian, setelah kalian kerjakan menggambar batik tadi dengan buku gambar, kalian warnai, jangan lupa kalian fotokan. Oke, kalian fotokan, dan kalian anak-anak ibu fotokan. Setelah fotokan, kirim melalui Google Classroom. Oke, selamat belajar buat anak-anak ibu. Salam sehat dari ibu. Terima kasih.